Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah haqqa hamdih wa syukran lillah haqqa syukrih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim NTV Banyuwangi dimanapun Anda berada, yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan. Pemirsa pemerhati, pada kesempatan ini saya sedikit akan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan daripada membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Paling utama ibadahnya umatku, kata Rasul, adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini ibadah yang paling utama. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain ini baru mendapatkan pahala. Misalnya kita membaca kitab fikih, kita membaca kitab tasawuf, atau kita membaca kitab hadis. Ini baru kita mendapatkan pahala ketika membaca. Ini kalau ada tujuan mengajar, kalau ada tujuan belajar dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran begitu kita membaca, artinya baik kita tahu artinya atau tidak, ini langsung bernilai ibadah. Ini sangkoriknya yang membaca, ini langsung mendapatkan pahala. Jadi begitu membacanya saja, min haitsu qiraahnya saja, baik tahu arti dan tidak. Dia baca surat Al-Fatihah, dia nggak tahu artinya bagaimana, dapat pahala. Dia membaca surat Al-Baqarah, nggak tahu artinya bagaimana, dapat pahala. Kalau tahu artinya bagaimana? Kalau tahu artinya, nanti pahalanya akan berlipat ganda, yang insya Allah akan saya jelaskan pada segmen berikutnya. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, su'ila Sayyiduna Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, anir rajul yagzu ahabbu ilaika aw yata'allamul Qur'an. Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau itu ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang, itu apa lebih engkau senangi atau orang yang belajar Al-Quran yang lebih engkau senangi? Ini beliau ditanya semacam itu. Artinya ringkas pertanyaannya bagaimana? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ditanya lebih cinta mana, lebih senang mana antara orang yang berperang, berjihad, ya, berperang melawan orang kafir, dengan orang yang belajar Al-Quran. Bagaimana jawabannya beliau? Faqala, beliau menjawab, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, ya ta'allamul Quran. Beliau lebih senang kepada orang yang belajar Al-Quran, kepada orang yang belajar membaca Al-Quran. Sore-sore atau habis maghrib atau pagi hari, ada anak-anak kecil yang di situ belajar membaca Al-Quran, baik pakai qiraati ataupun pakai iqra atau pakai tilawati atau pakai bil qalam dan lain sebagainya. Ini semuanya tujuannya adalah untuk membaca Al-Quran. Ini Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri lebih senang kepada orang ini daripada orang yang
berjihad. Begitu, daripada orang yang berperang. Jadi orang yang belajar Al-Quran yang paling beliau senangi. Dan beliau senang kepada orang yang belajar Al-Quran ini bukan tanpa alasan. Ya. Apa alasan beliau lebih senang kepada orang yang belajar Al-Quran? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ bersabda, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi berangkat dari hadis ini, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri lebih mencintai, lebih senang kepada orang yang belajar Al-Quran daripada orang yang berperang, daripada orang yang berjihad. Itu karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum, yang paling baik di antara kalian. Ya. Dari orang yang paling baik dari kalian itu siapa? Man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang di situ belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ini yang paling beliau senangi. Yang paling Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri paling beliau senangi ya ini. Jadi orang yang belajar membaca Al-Quran. Gitu. Kemudian an Ubay radhiyallahu anhu qol, dari Ubay semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, al-husunu salasatun, benteng, perisai dari segala bentuk mara bahaya, atau benteng, perisai perlindungan kita dari setan, agar kita terselamatkan dari setan, dari godaan setan. Salah satu itu ada 3. Ya. Apa saja? Al-masjidu hisnun. Yang pertama masjid. Ya. Masjid itu sebagai perisai, ya, sebagai perlindungan kita dari segala bentuk mara bahaya, terutama dari godaan setan. Makanya orang-orang yang sering-sering ke masjid, ya, orang yang sering ke masjid ini jarang kelebon, jarang kerasukan. Ya. Adapun kok orang yang masih sering ke masjid kok itu kerasukan, sering kelebon jin, berarti jinnya jin Islam mungkin kali ya. Jadi agar kita selamat dari godaan-godaan setan, bagaimana? Masjid tempatnya. Karena al-husun salah satu, ya. Perisai itu ada 3. Yang pertama adalah al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah perisai, tameng dari kita. Ya. Kemudian yang kedua, wa dzikrullahi hisnun. Mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu adalah hisnun, juga sebagai perisai. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Qur'an hisnun. Membaca Al-Quran itu juga sebagai perlindungan. Semakin banyak kita ke masjid, semakin banyak kita mengingat kepada Allah, semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan terselamatkan dari segala macam bentuk mara bahaya, terutama dari godaan-godaan setan. Oleh karena itu mari kita semangat, mari kita jangan bosan-bosan untuk selalu membaca Al-Quran. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Qala al-Imam al-Hafidh Abu Amr bin Shalah fi fatawihi. Al-Imam al-Hafidh Abu Amr bin Shalah beliau berkata di dalam kitab fatawinya, qiraatul Qur'an karamatun akramallahu biha al-bashar. Membaca Al-Quran itu adalah karomah, kemuliaan. Allah memuliakan, ya, Allah memuliakan manusia dengan qiraatul Quran tersebut, dengan bacaan Al-Quran tersebut. Faqad warada annal malaikata lam yu'tau dzalik. Maka sungguh telah datang sesungguhnya malaikat gak dikasih itu. Jadi ini keistimewaan membaca Al-Quran, qiraatul Quran, ini keistimewaan buat manusia loh.
Ini spesial untuk manusia, ini khusus untuk manusia. Allah ngasih kemuliaan pada manusia dengan apa? Salah satunya dengan qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Malaikat nggak dikasih itu, nggak dikasih malaikat, nggak dikasih kemuliaan berupa qiraatul Quran. Walaupun sebenarnya malaikat sangat mampu untuk membaca Al-Quran, tapi sekali lagi malaikat nggak dikasih itu, nggak dikasih kemuliaan berupa membaca Al-Quran. Yang dikasih niku manusia, ya, manusia. Maka kita jangan menyia-nyiakan daripada anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi ketika kita ingin mulia, maka mari kita membaca Al-Quran, karena dengan qiraatul Quran itu adalah sebagai kemuliaan yang diberikan Allah terhadap manusia. Wa anha harisatun lidzalik ala istima'ihi minal insi. Dan sesungguhnya malaikat itu sangat pengen banget, ya, sangat ingin sekali, ya, sangat ingin sekali untuk mendengarkan apa? Mendengarkan Al-Quran dari manusia. Ya, sangat ingin sekali malaikat itu untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran daripada manusia. Sehingga bagaimana? Logikanya begini, karena malaikat itu sangat ingin sekali untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari manusia, bagaimana? Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak malaikat yang mengelilingi kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka setan akan semakin jauh daripada kita. Baik pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita setelah pariwara berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemirsa pemerhati Qalbun Salim NTV Banyuwangi dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita. Qala Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail radhiyallahu an. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Idza tahural qalbu lam yashba min qiraatil Quran." Ini. Idza tahura al-qalbu lam yashba min qiraatil Quran. Ketika hati itu suci, maka tidak akan kenyang daripada membaca Al-Quran. Pemirsa pemerhati, dari sini, dari makalah yang sangat singkat ini, kita bisa mengintrospeksi diri kita. Hati kita suci apa tidak? Hati kita kotor apa tidak? Maka nanti caranya bagaimana? Caranya dengan cara membaca Al-Quran itu tadi. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, beliau berkata, ketika hati itu suci, maka tidak kenyang daripada membaca Al-Quran. Orang yang namanya tidak kenyang, ya, kalau perut kita itu nggak kenyang, berarti kan ingin makan terus. Ingin makan terus. Tapi kalau sudah kenyang, plek, nggak ingin makan lagi sudah. Begitu juga hati kalau sudah suci, maka nggak kenyang dari baca Al-Quran, ingin baca terus, nggak ada puas-puasnya. Jadi selalu lapar, ya. Rohnya itu selalu lapar, ingin makan terus, makannya ya Al-Quran itu tadi. Jadi kalau hatinya di situ suci, maka dia tidak ingin berhenti ingin membaca Al-Quran. Tidak merasa kenyang, selalu lapar, selalu ingin membaca Al-Quran gitu. Ini kalau hatinya suci. Berarti kebalikannya bagaimana? Ketika hati tersebut tidak suci, maka merasa kenyang daripada membaca Al-Quran.
Al-Quran. Kalau merasa kenyang bagaimana? Ya sudah, nggak ingin baca lagi. Ya senangnya sudah kenyang. Begitu. Jadi semakin suci hati seorang, maka semakin dia tidak kenyang dalam membaca Al-Quran. Ingin selalu membaca Al-Quran, ingin selalu membaca Al-Quran. Baik siang ataupun malam, ingin selalu membaca Al-Quran. Ini ketika hati seseorang di situ suci. Gitu. Pemirsa, pemerhati. Kemudian Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau dawuh, ata'ajjabu minal insan yaqul, aku heran pada manusia yang mana mereka berkata bikun bihammun wa indahul Quran. Ini katanya Habib Ali Al-Habsyi. Beliau dawuh, aku heran, gumun terhadap seseorang yang mengatakan, aku sumpek, aku susah, aku sedih. Wa indahul Quran, padahal di sampingnya ada Al-Quran. Ini analoginya begini, ada orang sakit kepala misalnya ya. Orang sakit kepala, dia sambat mengeluh sakit kepala, padahal di sampingnya ada obat sakit kepala. Kita kan heran, ada orang sakit kepala, sambat saya sakit kepala, padahal di sampingnya di situ ada obat sakit kepala. Mestinya normalnya bagaimana? Ya diminum itu obat agar hilang sakit kepalanya. Begitu juga orang yang di situ sambat saya susah, saya sedih, saya stres, ya, saya sumpek, saya dalam kesulitan. Dia sambat semacam itu, padahal di sampingnya ada Al-Quran. Ini yang membuat Al-Habib Ali di situ, Al-Habib Ali Al-Habsyi di situ heran. Kok dia sambat susah, di sampingnya ada Al-Quran? Kecuali di sampingnya nggak ada Al-Quran. Dia bilang sumpek, dia bilang susah, nggak ada masalah, wajar-wajar saja. Lah ini di sampingnya ada Al-Quran kok. Mestinya nggak perlu sumpek, di sampingnya ada Al-Quran, tinggal baca Al-Quran. Karena apa? Dengan kita membaca Al-Quran, maka segala bentuk kesulitan kita, segala bentuk kesedihan kita, segala bentuk permasalahan kita nanti akan dihilangkan, kesusahan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga akan menjadi obat Al-Quran tersebut. Gitu. Jadi pemirsa, umar hati, qalbun salim, dimanapun Anda berada, ketika Anda sedih, ketika Anda tanpa ada sebab moro-moro sumpek dan lain sebagainya, maka di situ solusinya adalah ambil wudhu, pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Insya Allah, Allah akan jembarkan, Allah akan lapangkan dada Anda. Insya Allah oleh Allah biwasilati qiraatil Quran akan dihilangkan segala bentuk kesusahan-kesusahan Anda. Gitu. Jadi sudah, kalau ada Al-Quran di samping Anda sumpek, Anda stres, gak usah sambat lagi. Langsung itu obatnya. Ambil obatnya, baca obatnya itu tadi. Begitu. Qala baduhum, sebagian ulama di situ berkata, man arada mujalasatar rahman fa'alaihi bi qiraatil Quran. Siapa yang ingin berbincang-bincang, ya. Siapa yang ingin berbincang-bincang mujalasa bersama Allah, berbincang-bincang dengan Allah, fa'alaihi bi qiraatil Quran, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Jadi dengan kita membaca Al-Quran itu sejatinya apa? Orang yang membaca Al-Quran itu omong-omongan dengan Gusti Allah. Ya. Fa'alaihi bi qiraatil Quran. Hal ini senada dengan dawuhnya Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, man arada ayyukallimahullahu falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin di situ Allah ingin berbincang-bincang dengannya, Allah ingin ngomong dengannya, ya, bagaimana? Falyaqra'il Quran, hendaklah dia membaca Al-Quran. Artinya kalau kita ingin omong-omongan dengan Allah, ya,
itu bacalah di situ Al-Quran. Begitu. Sekali lagi dengan kita memperbanyak Al-Quran, ya, ini akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu membaca Al-Quran ini adalah termasuk sama halnya dengan kita berbincang-bincang dengan Allah. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin dekat kita dengan Allah. Ya. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak malaikat-malaikat yang mengelilingi kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak setan-setan yang akan lari dari kita. Ya. Makanya setan itu bisa dikalahkan. Ya, setan itu memang tujuannya untuk menggoda kita. Tapi apabila kita mau mengalahkannya, ingin menghancurkannya, ingin mengusirnya, gampang, mudah. Caranya apa? Kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak berzikir kepada Allah, kita perbanyak untuk masuk ke masjid. Gitu. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Yusabu ala qiraatil Quran walau biduni ma'rifati ma'nahu. Ini yang saya terangkan tadi awal tadi, ya. Yusabu ala qiraatil Quran walau biduni ma'rifati ma'nahu. Dikasih pahala atas bacaan Al-Quran walaupun enggak mengetahui maknanya. Ya. Sekali lagi, enggak ngerti makna daripada Al-Quran, enggak ngerti arti daripada Al-Quran, enggak ngerti arti Al-Quran. Yusabu. Di situ dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Bi khilafi ghairihi minal azkari, berbeda dengan selain Al-Quran daripada zikir-zikir. Ya. Fa innahu bagaimana? Fa innahu la yusabu alaihi qari'uhu illa idza arafa manahu walau ijmalan. Maka sesungguhnya orang yang membaca daripada selain Al-Quran tersebut itu tidak dikasih pahala kecuali dia mengerti maknanya walaupun secara global. Jadi zikir-zikir yang lain, Anda membaca zikir subhanallah, Anda membaca zikir la ilaha illallah, Anda membaca zikir hasbunallah dan lain sebagainya. Anda membaca zikir-zikir yang lain lah, pokoknya selain Al-Quran dan juga selain sholawat loh, ya. Anda nggak mengetahui maknanya, maka nggak dapat pahala daripada bacaan tersebut. Makanya harus mengetahui maknanya walau ijmalan. Ya, kalau ingin dapat pahala bagaimana? Harus mengetahui maknanya walau ijmalan, walaupun di situ secara ijmal, secara global lah katakanlah. Contohnya begini, enggak harus tahu secara per huruf, tidak. Contoh la ilaha illallah. Kita akan mendapatkan pahala daripada kita membaca la ilaha illallah. Kita tahu maksud daripada la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah itu? Kalimat tauhid. La ilaha illallah itu mentauhidkan Allah. Jadi enggak harus mengetahui la artinya tidak, ilaha begini-begini, tidak harus semacam itu, secara global. Oh, la ilaha illallah ini kalimat tauhid untuk mentauhidkan Allah. Ini bagaimana? Ini sudah dapat pahala. Subhanallah. Kata-kata subhanallah ini bagaimana? Untuk mensucikan Allah. Ini bagaimana? Sudah dapat pahala. Ini namanya sudah mengetahui secara ijmal. Jadi enggak harus secara terperinci, tidak. Walau ijmalan itu sudah dapat pahala. Jadi misalnya la ilaha illallah itu maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Subhanallah maksudnya mensucikan Allah. Ini sudah dapat pahala. Jadi zikir-zikir yang lain itu akan mendapatkan pahala ketika dia mengetahui maknanya, tahu maknanya walau ijmalan, walaupun secara global. Baik pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, pemerhati kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita untuk selanjutnya.
wal ahadisu, lanjutan daripada yang tadi, wal ahadisu wa baqil ulumi la yusabu 'alaiha min haitsu qira'atu lafdhiha. Hadis ini bahkan ya, hadis-hadis dan semua ilmu-ilmu ya, itu tidak dikasih pahala dari segi membaca lafadznya. La yusabu 'alaiha min haitsu qira'atu lafdhiha. Itu enggak dapat pahala dari segi membaca lafadznya. Ini pada hadis bahkan ini. Ya. Hadis atau semua ilmu-ilmu yang lain, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu dan ilmu-ilmu yang lain. Ini la yusabu min haitsu la yusabu 'alaiha min haitsu qira'atu lafdhiha. Ini enggak dapat pahala dari segi membaca lafadznya saja, enggak dapat pahala. Seorang membaca hadis innamal a'malu binniyat dari segi membaca lafadznya saja, ini dia enggak dapat pahala dari situ. Orang membaca fasal at-thahara ya, fasal jihad, bab munakah, bab muamalah dibaca dalam kitab min haitsu, dari segi membaca lafaz daripada ilmu-ilmu tadi, ini dia tidak dikasih pahala dari situ. Gitu. Dari segi membaca lafaznya saja tidak. Tapi bagaimana? Wa innama yusabu 'alaiha min haitsu ta'limuha wa ta'allumuha wa kitabatuha. Dia itu dikasih pahala orang yang membaca hadis, orang yang membaca ilmu tasawuf, orang yang membaca ilmu fikih, orang yang membaca ilmu akidah, orang yang membaca ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Mereka itu dikasih pahala dari segi apa? Dari segi mengajarkannya. Dia membaca, tujuannya apa? Tujuannya mengajarkan. Dia dapat pahala dari mengajarkan itu tadi. Min haitsu, dari segi membaca saja? Tidak. Dari segi taklimnya, mengajarkannya kepada muridnya, kepada para kaum muslimin yang lain. Dia dapat pahala dari situ. Atau dia dapat pahala dari min haitsu ta'allumuha, dari segi membacanya, membaca dengan tujuan belajar. Jadi di rumah sendirian misalnya, dia belajar, membaca tujuannya untuk belajar. Membaca hadis tujuannya untuk belajar. Membaca bab toharo tujuannya untuk belajar. Membaca bab-bab yang lain, ilmu-ilmu yang lain tujuannya untuk belajar. Ini bagaimana? Dikasih pahala dari situ. Dikasih pahala dari situ. Kemudian wa kitabatuha, menulisnya. Jadi ada seorang menulis hadis, ya, menulis ilmu-ilmu yang lain. Ini dari segi menulisnya dia dapat pahala. Gitu. Tapi min haitsu lafduha, ya, dari min haitsu qira'atu lafdhiha, dari segi membaca lafadznya dia nggak dapat pahala dari situ. Jadi dapat pahalanya sekali lagi dari segi dia mengajarkan, dari segi dia belajar, dari segi dia menulisnya. Ini dia baru dapat pahala untuk hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dari segi membacanya saja itu sudah langsung mendapatkan pahala. Begitu. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Kemudian kita bertanya mestinya, berapa pahala Al-Quran itu? Berapa pahalanya ketika kita di situ membaca Al-Quran? Ja'a fil asar, telah datang di dalam sebuah asar. Asar ini adalah perilaku daripada sahabat, ya. Dan dalam hal ini adalah kalamnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau dawuh, Imam Ali bin Abi Thalib, innaman qara al-Qur'an qa'iman fi shalah kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Nah, sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an dalam kondisi berdiri di dalam sholat, maka baginya setiap huruf di situ adalah mendapatkan 100 kebaikan, mi'atu hasanah, 100 kebaikan.
Itu pahalanya 100 kebaikan. Moco Al-Quran dalam kondisi berdiri di dalam sholat. 1 huruf pahalanya di situ adalah mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Nah, kita sholat, coba kita sholat. Apa yang kita baca ketika kita berdiri? Fatihah. Ini adalah Al-Quran. Sekarang bismillah saja, baru baca saja bismillah. Nah, ini bagaimana? 1 hurufnya saja itu sudah mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Ini dalam kondisi sholat dalam keadaan berdiri. 1 huruf mi'atu hasanah. Lah sekarang kalau 1 Al-Fatihah, 1 surat Al-Fatihah berapa ya karek ngalikan? Kalau saya harus mengkalikan ini kan entek segmen saya nanti. Begitu. Ini baru Al-Fatihah, belum suratnya. Kalau baca surat Qul Hu saja, Al-Ikhlas saja, berapa sudah hurufnya surat Al-Ikhlas tersebut? Apalagi bacanya nanti surat yang panjang-panjang lagi. Ini berapa? Ini kalau kita kalkulasi bukan main banyaknya pahalanya. Ini pahala membaca Al-Quran ketika kita baca di dalam sholat dalam kondisi berdiri. Wa in kana qa'idan khamsuna. Jika duduk, ya, jika duduk maka pahalanya di situ 50. Ini prakteknya kita sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu nggak harus berdiri, pemirsa. Sholat sunnah itu boleh dikerjakan dalam kondisi duduk walaupun kita mampu berdiri. Yang harus dikerjakan berdiri itu adalah sholat fardu, sholat 5 waktu. Itu harus dikerjakan dalam kondisi berdiri kalau mampu berdiri. Baru kalau dia nanti kena stroke, kena asam urat, pegelinu dan lain sebagainya, nggak bisa berdiri, mumet, baru diperbolehkan melakukan sholatnya dengan duduk. Tapi kalau sholat sunnah bebas, mau berdiri monggo, mau duduk silakan. Ini kalau sholat sunnah. Lah kita sholat dalam kondisi duduk, ya, dalam kondisi duduk dan membaca Al-Quran di dalam sholat tersebut ketika duduk itu tadi, ini bagaimana? Per huruf pahalanya di situ adalah 50. Jadi separuh daripada yang berdiri. Jadi orang yang sholat sunnah, ya, orang sholat sunnah berdiri dengan orang sholat sunnah yang duduk, yang mampu berdiri kemudian duduk, ini pahalanya separuh. Gitu loh. Misalnya dia dapat pahala 100, maka yang duduk dapat pahala 50. Misalnya 10, yang berdiri, maka yang duduk dapat 5. Begitu. Atau bahkan mampu untuk duduk, dia berbaring misalnya, boleh-boleh saja. Tapi pahalanya separuhnya daripada yang duduk. Kalau yang duduk misalnya di situ pahalanya 5, maka yang berbaring di situ pahalanya ya 2,5. Begitu. Jadi seorang di situ melakukan sholat sunnah katakanlah dalam keadaan duduk, dia baca Al-Quran di dalamnya, maka per huruf pahalanya 50, separuh daripada yang berdiri. Selanjutnya wa in kana fi ghairi sholatin ala taharatin khamsun wa isruna. Sekarang kalau Al-Quran tersebut dibaca di luar sholat. Tadi 2 kondisi ini tadi kan orangnya sholat. Sekarang di luar sholat. Dia tidak dalam kondisi sholat, di luar sholat. Dia baca Al-Quran, kondisi ala taharatin, dalam kondisi suci. Dia punya wudhu. Lah ini per huruf pahalanya 25, pemirsa. Ya, pahalanya 25 per huruf di luar sholat, punya wudhu. Ya, kalau Anda baca surat Al-Baqarah semuanya, habis hatam Al-Baqarah, ya tinggal ngalikan. Berapa jumlah huruf daripada surat Al-Baqarah. Ya, silakan dikalikan kalau mau kali-kalian loh ya. Kalau mau dikali-kalikan, kalau ingin tahu pahalanya berapa. Per huruf pokoknya 25. Begitu. Wa in kana ala ghairi taharatin asru hasanat. Kalau dalam kondisi tidak suci, maka 10 kebaikan. Jadi pahalanya 10. Dia baca Al-Quran di luar sholat gak punya wudhu. Ya berarti ini prakteknya, tasawurnya, ini gak dipegang Al-Qurannya. Ya, gak dipegang Al-Quran. Kalau Al-Qurannya dipegang, oh gak boleh.
Orang pegang Al-Quran harus punya wudhu. Lah ini tasawur yang terakhir ini berarti dia dalam kondisi bagaimana? Tidak pegang Al-Quran. Dia itu hafal Al-Quran lah katakanlah. Hafal kulhu misalnya. Surat kulhu ya, Al-Ikhlas. Dia baca di luar sholat, dia nggak punya wudhu. Boleh-boleh saja. Kita baca Al-Quran nggak punya wudhu, boleh-boleh saja. Tapi jangan pegang. Nggak pegang nggak boleh. Dia di luar sholat, baca kulhu sambil naik sepeda misalnya, sambil naik kendaraan baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca kulhu. Ini per huruf pahala. Padahal dia nggak punya wudhu loh ya, nggak punya wudhu. Per huruf dia pahalanya adalah 10. Dia hafal surat Al-Ikhlas, hafal surat Al-Fatihah, dibaca di luar sholat, nggak punya wudhu, mari ngentut, mari nguyu, dia baca saja, dibaca dan dibaca. Ini pahalanya per huruf 10. Ya, jadi minimal ya paling sedikit pahala daripada kita membaca Al-Quran itu adalah 10. Maksimalnya berapa? Maksimalnya akan saya jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemirsa, pemerhati, pecinta Kolbun Salim NTV Banyuwangi dimanapun Anda berada. Kemudian berapa paling banyak pahala daripada Al-Quran setiap hurufnya? Maka ja'a fi asarin akhor, datang di dalam asar yang lain. Man qara al-Qur'an, sapa wae siapa saja yang membaca Al-Qur'an, wa huwa ya'lamu lima rufi'a wa lima nusiba, dia mengetahui pada lafaz yang dirofakkan, pada lafaz yang dinasobkan, kana lahu bikulli harfin sab'umi'ati hasanah, maka baginya setiap satu huruf 700 kebaikan pahalanya. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran, dia tahu terhadap lafaz yang dirofakkan, tahu terhadap lafaz yang dinasobkan, maka baginya per huruf adalah 700 kebaikan. Artinya bagaimana? Seseorang membaca Al-Quran, ngerti karepe Al-Quran. Ya. Lima rufi'ah wa lima nusibah itu ngerti maksud daripada Al-Quran. Ya gampangannya dia tahu maknanya, tahu artinya, tahu tafsirannya dan lain sebagainya. Mengetahui kandungan daripada Al-Quran. Maka orang yang semacam ini membaca Al-Quran, ya, maka per huruf saja, per huruf pahalanya itu sudah 700. Ini apakah maksimal? Belum maksimal pemirsa. Belum maksimal. Hadza di sini ya, hadza liman qara'a fi ghairi shalah. Jadi pahala ini satu huruf 700 ini pahalanya orang yang membaca di luar sholat. Per huruf 700 ini yang tahu daripada kandungan daripada Al-Quran, ini kalau dibaca di luar sholat. Gitu loh. Wa idza shalla qa'iman falahu mi'atu hasanah kama taqaddama fil maratib. Ketika dia sholat dalam kondisi berdiri, dia mendapatkan 100 kebaikan per hurufnya seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Maka ya fayutrabu asab'u mi'a fil mi'ah, maka 700 di situ dikalikan 100. Bagaimana? Fayakunu hasiluhuma sab'ina alfan. Maka hasilnya adalah 70.000. Jadi yang mengetahui makna daripada Al-Quran per huruf itu 100, ini orang yang membaca di luar sholat. Lah kalau di situ dibaca di dalam sholat bagaimana? Tadi yang nggak ngerti maknanya per huruf 100. Lah sekarang kalau mengerti maknanya bagaimana? Ya tinggal mengkalikan. 700 dikalikan 100, maka hasilnya adalah 70.000 per huruf ini, ya.
mengetahui lafadz yang dirofakkan di Al-Quran tersebut, mengetahui lafadz yang dinasobkan, kemudian dia sholat membaca Al-Quran di dalam sholatnya per huruf 70.000. Nah, ini kalau pahala ini satu saja dirupakan, dibentukkan berupa onde-onde, berapa onde-onde kira-kira yang dia punya? Kepek tuhnya nih ya. Nah, makanya besok pahalanya itu jangan di dunia, pahalanya besok di akhirat, gitu loh. Oleh karena itu, mari kalau kita ingin lebih banyak lagi pahala yang kita peroleh, ya mari kita berusaha untuk mengetahui daripada kandungan-kandungan daripada Al-Quran. Ya. Untuk mengetahui makna daripada Al-Quran. Ya minimal kita kalau ada di desa kita ada kajian tafsir, hendaklah kita di situ hadir. Karena dengan kita hadir di majelis tersebut, maka kita secara otomatis nanti akan mengetahui kandungan dan isi daripada Al-Quran. Ketika kita mengetahui hal itu, maka secara otomatis kita nanti bacaan yang Al-Quran yang kita baca, ini pahalanya lebih besar, tambah banyak. Begitu. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Kemudian untuk selanjutnya fadilah sebagian surat daripada Al-Quran. Ini ada sebuah hikayah, ada seorang perempuan soleha ini punya suami munafik, ya, punya suami yang nggak baik lah, gitu loh. Si perempuan ini setiap melakukan aktivitas apapun, ini selalu membaca bismillah. Ya. Membaca ayat sebagian daripada surat di dalam Al-Quran, yaitu berupa bismillah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau nyapu baca bismillah. Mau apapun saja, melakukan aktivitas apapun saja, perempuan ini selalu mengucapkan bismillah, 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 bismillah. Begitu. Sehingga bagaimana sang suami ini, ya, suami ini dia ingin mempermalukan. Kemudian dia menitipkan dompet lah, semacam dompet kepada istrinya itu tadi. Tujuannya ingin mempermalukan. Dititipkanlah dompet kepada semacam dompet ya kepada sang istri. Tujuannya sekali lagi ingin mempermalukan. Kemudian setelah diambil dompet tersebut oleh istrinya, dan istrinya ini naruhnya ya pakai bacaan bismillah. Nah, setelah ditaruh bagaimana? Si laki-laki jahat ini yang tidak baik ini, pemirsa, ini mengambil itu tanpa sepengetahuan istrinya, mengambil dompet tersebut. Kemudian dibuang ke dalam sumur. Cekret. Begitu. Nah, kemudian karena dia tujuannya tidak ingin mempermalukan, dia minta kepada istrinya, mana dompet saya gitu. Nah, ketika sang istri ini mau ngambil dompet yang sudah dibuang ke sumur, bagaimana? Allah di situ memerintahkan malaikat Jibril untuk segera turun, ngambil dompet tersebut yang dibuang ke dalam sumur tadi, dan ditaruh lagi pada tempatnya. Akhirnya secara cepat malaikat Jibril turun mengambil dompet tersebut. Sang istri membuka tempat penyimpanan itu tadi, penyimpanan dompet, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dompet utuh ada pada tempatnya semula. Kemudian dikasihkan pada suaminya. Akhirnya berangkat dari situ, sang suami di situ sadar, bertobat. Dia nggak wani macam-macam lagi. Ini berkat apa? Berkat kekhususan, keutamaan, khasiat daripada bismillah. Begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, yang terakhir insyaallah, Marido Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud beliau sakit. Dan sakitnya ini sakit yang untuk terakhir kalinya. Dengan sakitnya ini Abdullah ibnu Mas'ud di situ menghadap Allah Subhanahu wa taala.
dengan sakitnya ini beliau wafat. Nah, ketika beliau sakit bagaimana? Pada khola alaihi Utsman radhiyallahu anhu. Masuk padanya Sayyidina Utsman, semoga Allah meridhoinya. Faqala lahu ma tashtaki. Kemudian Sayyidina Utsman di situ berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau keluhkan? Ya. Faqala dunubi. Beliau menjawab, Abdullah bin Mas'ud menjawab, dunubi, dosa-dosaku yang aku keluhkan, yang aku sambati dosa-dosaku. Faqala kemudian Sayyidina Utsman berkata lagi, fama tastahi, apa yang kau inginkan? Kamu pengen apa? Begitu. Qala al-maghfirah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ampunan, yang saya inginkan adalah ampunan. Qala, kemudian Sayyidina Utsman di situ berkata lagi, ala amuru laka bitabibin. Apakah aku perintahkan dokter untuk mengobati penyakitmu? Qala, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud di situ menjawab, at-tabibu amrodani. Apa dokter yang telah membuat aku sakit? Intinya begitu. Apakah dokter yang telah membuat aku sakit? Istilahnya begitu. Pak Qala, kemudian Sayyidina Umar di situ, Sayyidina Utsman berkata lagi, ala amuru laka bi'ata. Apakah aku perintahkan seseorang padamu untuk mengasih sesuatu, mengambilkan harta dari Baitul Mal, saya kasihkan kepada kamu? Karena menawarkan dokter sudah enggak mau. Apakah dokter yang telah membuat dia sakit, ya? Kemudian apakah saya mengambilkan harta dari Baitul Mal akan saya berikan kepadamu, katanya Utsman. Bagaimana? Qala, Abdullah bin Mas'ud menjawab, la hajata li bihi. Saya sudah enggak butuh kepada harta. Jadi ini Abdullah bin Mas'ud. Qala, Sayyidina Utsman berkata lagi, yakunu li auladika min ba'dik. Harta tersebut bisa kamu wariskan kepada anak-anak kamu. Jadi ini Sayyidina Utsman begitu menawarkan lagi, gitu loh. Qala, Abdullah bin Mas'ud di situ berkata lagi, ini sesungguhnya aku la ahsya alaihim al-faqra ba'da an anlamtuhum suratal waqi'ah yaqra'unaha kullalaila. Aku enggak pernah khawatir terhadap anak-anakku setelah aku mengajarkan mereka surat Waqi'ah dan mereka membacanya setiap malam. Waqad sami'tu, dan aku sungguh telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal Waqi'ah kullalailatin lam tusibhu faqatun. Barang siapa yang membaca surat Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan kena kefakiran. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud tidak pernah khawatir anaknya akan mengalami kefakiran. Karena apa? Karena beliau telah mengajarkan anak-anaknya surat Waqi'ah. Dan anak-anaknya membacanya setiap malam. Dan Ibnu Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud ini mengajarkan anak-anaknya karena apa? Karena beliau telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Waqi'ah lam kullalailatin lam tusibhu faqatun." Barang siapa yang membaca surat Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak fakir, tidak akan terkena kefakiran artinya. Pemirsa wa merhati qaulul muslim dimanapun Anda berada. Jadi ketika kita punya masalah ekonomi, sudah nggak usah yang namanya ambil jalan lain, main tuyul dan sebagainya, nggak usah. Kita kembali pada Al-Quran. Ya, kita perbanyak membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, insya Allah tidak akan terkena kefakiran dengan kita membaca surat Waqi'ah. Semoga kajian kita bermanfaat, barokah, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.